selama ini korban-korban pinjol ini mau lapor ke polisi, diketawain. Ya dia minjem. Ya lu yang pinjem, lu yang salah gitu kan. Kalau binomo gimana? Ya, jadi itu sebenarnya judi lah gua rasa. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Ini penting buat kalian tonton karena siapa tahu Anda salah satu yang akan tertipu sama money game, permainan uang. Aduh. Ini ada Roy Sakti. Roy Sakti ini adalah pakar kartu kredit ya. Iya. Pakar kartu kredit ya. Iya, iya. Oke, bro. Cuman gua mau ngomongin tentang money game dulu. Iya, sebentar. Makanya begitu orang tim gua bahas apa nih money game, aduh. Banyak musuh ya. Nambah musuh satu Indonesia inilah. Karena setahu gua katanya robot trading juga katanya sebagian ada yang money game. Iya, ya seperti itulah. Ada penipuan juga katanya. Ya. Sebagian. Udah kejadian. Udah yang kejadian kayak kemarin yang terbaru itu Sunton ya. Sunton itu kasus besar. Itu udah hampir 100 miliaran lebih mungkin. Ini karena orang-orang pengen cepat kaya dengan cara instan. Ya, karena gini, basically itu orang susah itu kan paling nggak mau susah. Iya bro. sih. Ini susah, ini enggak lah. Berarti gue masih susah kan? Masih susah. Kita ini orang susah karena mau susah itu kan. Mau susah. Tapi gini bos, kita terangin dulu. Jadi money game ini kalau setahu gue zaman dulu apa disebutnya apa? Ponzi scheme. Ponzi scheme. Ponzi scheme. Jadi intinya adalah member by member kan. Jadi gini, ini adalah bisnis model ya. Jadi kan kita jangan paham langsung ke robot trading apa segala. Ya, coba yang itu dulu. Coba. Itu casingnya lah. Tapi kita berbicara adalah Ponzi scheme. Kenapa namanya Ponzi scheme? Namanya dari dulu Charles Ponzi. Ya. Charles Ponzi ini orang yang menciptakan tentang money game. Yes, dia pertama kali itu. Jadi ceritanya dia itu dari Eropa ke Amerika. Dia pusing bisnis apa ya. Kalau nggak salah kemudian dia ketemu ada kayak dia jual beli perangko apa-apa. Itu meledak, wah ini kalau gue perangko dari Amerika gue jual ke Eropa ini bisa cuan berapa? Nah lu taruh duit, nah orang-orang kaya dari situ kan lihat taruh duit kasih bagi hasil berapa gitu kan, dan begitu ternyata terus bergelombang karena dia dapat hasil, tapi kenyataannya bisnisnya lama-lama nggak worth it gitu, nggak jalan, akhirnya dia memberikan hasil dari member yang baru, makanya namanya skema piramida. Jadi ini coba kita istilahnya nih orang pertama ya. Ya. Bilang mau bisnis telur ayam. Yes. Oke. Ya ada lah bisnisnya tapi kecil gitu ya. Dia ambil butuh modal 5 orang. Yes. 5 orang ini di 10 juta gitu ya. Dia ngasih bagi hasil sebulan 10% deh. 1 juta. Itu gede loh. Kenyataannya sekarang 30% loh. 30%? Iya. Oke, berarti 10 dikasihnya 3 juta tiap bulan. Ya, 3 juta tiap bulan. Nah, nggak ada duit dong buat bayar 3 juta ini dong. Cari orang. Cari orang lain di bawah. Iya, cari orang lain untuk bayar yang ini. Iya. Dia dapat selisihnya tuh. Dapat selisihnya itu dan terus. Dan terus. Nanti yang ini bayarnya dari mana? Dari orang yang baru lagi. Yes, makanya namanya kan skema piramida. Nah, berarti dan orang yang di tengah-tengah ini karena dia dapat duit, dia akan nyuruh teman-teman dan keluarganya juga dong. Ikut. Wah, gue dapat duit nih, gue cuan nih. Nah. Dan the best marketing tools adalah kan referral. Iya. Family, friends. Makanya gue ada istilah gini, yang paling berpotensi menipu Anda itu adalah orang terdekat Anda, bukan orang luar. Orang luar nipu lu udah stop duluan. Nah, justru orang-orang yang terdekat, teman, apalagi dia udah pangkatnya agak gede. Dan kadang-kadang bukan nipu juga, kadang-kadang karena dia merasa bahwa dia untung kan? Iya, merasa dia untung. Dia tidak tahu yang terjadi. Dia nggak tahu yang terjadi. Nah, berarti ini beda dengan MLM beda ya? Beda. Oke. Jadi ini dia dapat duit, kasih ke sini, untungnya diambil dari bawahnya lagi. Intinya keuntungan itu diberikan dari member baru. Dari member baru ke dia dapat dari member baru, duitnya dibagikan ke member lama. Ya, ini kan akan meledak, endingnya nggak akan ketutup kan? Iya, dalam sejarah memang nggak bisa. Akhirnya bubar. Akhirnya scam. Cabut ya. Iya. Dengan uang yang ratusan miliar itu. Iya. Oke, gue pernah punya pengalaman teman gue. Yes. Ini teman lama tapi sekarang gue udah nggak tahu di mana dia. Dulu kenapa gue bilang telur ayam karena dia mengatakan temen gue bisnis telur ayam nih. Nah telur ayam, terus diajak lagi ajak gue nggak mau karena pada saat itu misalnya bener tuh masuk misalnya 100 juta. Terus tiap bulan dapat 10 juta. 10 juta. Terus nggak usah naruh lagi tuh gitu. Menurut gue pada saat itu this is too good to be true. Gitu. Yes. Kenyataannya penawaran money game itu pasti too good to be true. Betul. Karena realita aja kalau yang beneran aja
2% per bulan tuh udah bagus. Iya. Deposito ada berapa? Dan bodohnya, sorry ya kalau gue bilang bodohnya, bodohnya akhirnya orang tersebut yang dapat untung ada duit lagi masukin lagi gitu. Serakah, compounding, dikompon terus. Karena dia merasa bahwa beneran berhasil. Yes. Dan itu terjadi kan? Iya, terjadi. Nah, bahkan kalau udah menjelang scam, mereka itu akan membuat produk. Wah, kita ada project baru nih. Lu top up lagi lu. Ini ada double bonus, itu udah tanda-tanda itu. Oke. Tapi itu kan ini tuh kalau nggak salah ya dulu sampai ada money game itu sampai di atas-atasnya tempat ngambil ATM ada penawaran bisnis yang masuk duit money game ya kan. Oke. Tapi itu kan dulu, Bro. Iya, dulu. Sekarang lebih canggih sekarang. Berarti sekarang pun ada. Banyak sekali. Yang tertipu ada. Banyak. Yang jatuh miskin melarat gara-gara ini. Oh, banyak banget. Yang kena utang hancur aja banyak kok. Banyak sekali. Apakah orang nggak ngerti sekarang? Kan ini kan ide ini sudah pernah disebarkan di pemerintah, udah pernah ngomongin, edukasi udah pernah ngomongin. Jadi gini, sebenarnya ya kalau ingin tahu kalau kita dari kacamata orang awam ya, cek aja di situs Bapepti. Apa? Bapepti. Oke. Ya, Bapepti itu sebenarnya dia udah me-warning. Ini ada istilahnya kan yang diblokir. Dia cuma bisa memblokir situsnya. Nah, tapi memang problemnya adalah pemerintah tidak bisa memberikan tindakan sebelum ada kerugian. Karena belum ada skemnya. Ya, belum ada skemnya. Baru kan tindakan pemerintah itu kan ketika ada kerugian, orang lapor polisi, baru. Nah, problemnya kan kalau udah ada kerugian, udah mati semua, Bos. Iya. Udah mati semua. Kalau sekarang kan belum ada kerugian. Jadi nggak bisa. Dan orang itu misalnya pun ketangkap di penjara berapa tahun, tapi untungnya bisa ratusan miliar. Oh, pasti. Karena kan pasalnya paling cuma penipuan. Di Indonesia yang dihukum kan perbuatannya, bukan jumlahnya. Iya. Gua nipu 1 juta, sama gua nipu 100 miliar, sama. Dan mereka nggak perlu balikin duitnya? Loh, kalau udah dipindahin aset ya? Enggak, kalau sudah tok palu, selesai. Oke. Lihat itunya. Oke. Gua mau bahas gininya. Oke, itu kan itu terjadi ya. Yes. Tapi di zaman sekarang gimana caranya orang menipu lagi dengan seperti itu kan? Mungkin dengan jualan ayam lagi atau sama aja. Jadi gini. Nah, ini bentuk money game itu intinya apa? Kayak sasis mobil. Jadi landasannya itu sasis mobil itu adalah konsep money game-nya, bisnis scheme-nya. Nah, tapi dia untuk mempermanis, dia harus pakai casing yang berubah-ubah. Casingnya berubah-ubah. Iya, kadang sedan, kadang Pajero, kadang Tesla. Intinya itu supaya orang tertipu. Nah, intinya adalah apa? Konsep dari money game ini adalah membuat kelihatan sebuah kayak ide bisnis yang di dalam bawah sadar kita itu make sense. Oh, it create money. Dan ada peluang di situ, dan mereka itu ingin berbagi. Oke, konsepnya contohnya itu. Kalau kasih contoh ya. Sekarang. Oke. Gua mundur 10 tahun dulu ya. Okay. Jadi tahun 2012 ada namanya VGMC, Virgin Gold Mining Company. Dia seperti kayak tambang emas yang di Panama apa di mana gitu kan. Kemudian dia buka emas, dia butuh investor. Wah. Dia mau buka tambang emas. Iya, tambang emas dia butuh investor. Wah. Saat itu ya kan kemudian ditawarin shareholder-nya before IPO. Selalu ngomongnya begitu. Ini mau sebelum IPO masuk loh, ya kan, tambang emas. Pikiran kita kan kalau orang awam ya, wah, tambang emas bisa ngasih cuan cengli kan. Nah, akhirnya kan ya bergulung-gulung udah begitu gede, scam lah. Goodbye itu, korbannya banyak itu. Tapi itu di awalnya dikasih keuntungan juga? Pasti, udah keuntungan. Berarti tambang emasnya dianggapnya, ini udah ada nih emasnya nih, udah kita ambil nih berapa gitu? Iya, seperti itu. Tapi apakah ada tambang emasnya? Nggak ada. Nonsen semua. Nggak ada tambang emasnya, nggak ada. Ini cuma surat doang. Penipuan total. Iya. Berarti presentasi aja itu. Iya. Dan gobloknya percaya karena udah transfer. Oke. Ya. Oke. Seperti Terus itu. Nah, kemudian berkembang lagi ya. Berkembang lagi. Jadi kurang lebih kalau gua hitung ya setiap 2 tahun tuh akan timbul tren baru. Jadi pertama itu, kemudian berkembang lagi ada koperasi, banyak yang koperasi. Mungkin Anda pernah dengar ya koperasi Pandawa, kemudian Pohon Mas dan lain-lainnya itu ya. Nah, itu berubah lagi. Dia nyari apa itu kan? Kalau nggak salah 2015 tuh yang dari Rusia datang. MMM, Mafrodi. Oh, itu lebih keren lagi tuh, Bro.
Jadi orang Rusia ya, dia bilang bahwa ini adalah sistem ekonomi dunia yang korup. Gue pakai sistem ini untuk mengubah dunia. Wah, itu keren lagi tuh, bro. Dia belak-belakan ngomong. Belak-belakan ngomong kayak begitu, bro. Dan percaya, dia sentuh ideologisnya. Dan dari situ pelajaran bahwa ternyata para pemain money game itu menemukan satu senjata bahwa kalau dia pegang ideologisnya, dia orang fanatik. Tunggu. Dia belak-belakan ngomong ini money game apa gimana? Dia ngomong money game. Oh ya? Money game. Kalau di Indonesia namanya manusia membantu manusia. Oh. Jadi lu setor, ya sama, konsepnya sama. Lu akan dapat 30% tiap bulan. Duitnya dari? Ya memang money game. Dia ngomong belak-belakan money game. Nah, berarti orang tahu dong kalau ini bakal berantakan endingnya. Tapi disusupi ideologis bahwa gua akan mengguncangkan ekonomi dunia. Kita bersatu. Kalau kita yang tukang itunya tuh bilangnya negatron kita ini. Kalau ada yang haters itu dibully. Intinya kemudian dia foto-foto biasanya ya, dia membuat orang itu ideologinya berkembang itu dengan foto-foto pakai jarinya beginilah, pakai jari beginilah. Wah, kemudian kan banyak lah kayak pejabat, kemudian aparat ikut semua foto-foto menjadi kayak mempunyai kayak ideologis kayak PKI gitu loh, something like that lah. Bahkan pejabat ikut. Begitu pejabat ikut dieksploitasi. Kadang-kadang ya kalau kayak ketemu Bro Deddy, foto doang, tapi udah dimasukin posting gitu kan. Seakan-akan gue ikut. Lu ikut, itu gede banget, akhirnya hancur. Nah, begitu hancur, kemudian masuklah pada zaman dulu nggak ada, masih Facebook lah, dulu ya masih Facebook ya. Kemudian zaman-zaman before corona itu mulai yang namanya di aplikasi. Jadi aplikasi dia nembak ada namanya Alimama. Alimama, namanya Alimama. Kayak Alibaba nih. Ya, dia jadi konsepnya dia ketemu casing lagi, dia bikin aplikasi Alimama seolah-olah ini perusahaannya anak dari Alibaba. Oke. Dia ngasih share. Di sini ada divisi bisnisnya share. Terus ada juga JD Union. Dia kontennya JDID. JD Union itu. Nah, dia begitu tuh, ketipu lagi tuh. Nyari shareholder. Iya, nyari shareholder. Konsepnya sama. Tapi ini bukan money game dong kalau ini. Nipu shareholder. Ya, intinya tetap digulung. Tetap digulung. Oh, gila. Nah, kemudian mulai kemarin tuh ada yang mati ya. Kita bahas yang mati aja. Tunggu. Produknya ada nggak? Nggak ada. Aplikasi. Sistemnya udah aplikasi. Karena orang sekarang sudah percaya aplikasi juga sih. Nah, kemudian makanya jadi dari money game itu dia pinter cari produk yang bagus untuk ditumpangin. Ya. Gue paham. Mungkin kalau close the door mau bikin, ini mau buah kembangin nih. Ini lu masuk invest, mau itu pasti bikin jadi money game baru itu, bro. Ya. Tapi kan ada produknya ini. Iya, tapi kenyataannya bayarnya dari mana? Dari orang masuk. Jadi semua produk bisa di money game kan? Bisa. Apapun itu? Bisa. Nah, kemudian baru beberapa tahun ini trennya masuknya ke Forex ya. Penitipan dana Forex. Nah, penitipan dana Forex yang terkenal scam itu namanya Mia, kemudian ada GCG, itu barusan 2018 dan korbannya banyak. Tapi kan bangsa Indonesia itu kan bangsa pemaaf dan pelupa, bro. Dia lupa teman-temannya dulu ketipu kayak begini gitu misalnya. Mau lagi gitu loh, main lagi gitu. Ya, ikutan lagi. Nah, jadi ketika begitu akhirnya kan mereka paham. Jadi yang pemain-pemain yang udah. Jadi kalau gua Tapi kan kalau pemain-pemain yang awal untung ya. Untung. Nah, akhirnya kan gua jadi pemain akhir nih, hancur nih. Jadi joker. Orang jahat itu kan orang baik yang tersakiti. Sakit hati, dia begitu ada dia main awal. Gua balas dendam nih. Cash out dulu. Iya. Dia jadi leadernya. Dia jadi leadernya. Iya, jadi leadernya. Makanya orang money game tuh ya isinya itu lagi. Tunggu-tungguan ke scam apa enggak nih, cepet-cepetan sama scamnya nih kan. Kalau dia bisa tarik dulu gitu kan. Yang lainnya ketipu di bawah tuh. Berarti judi juga ya, kayak judi juga ya. Oke, gua paham di sana. Ini kan tadi ada berita juga, gua baca sih tadi. Squid Coin. Ya, Squid Coin. Ya, tiba-tiba orangnya kabur. Dari $0,1 sampai 2.400 berapa, kemudian nol itu kan. Nol lagi gara-gara orangnya kabur. Yes. Kalau ini bukan money game dong.
Sebetulnya itu ponzi di dalam dunia kripto. Ponzi dalam dunia kripto. Iya. Tapi kan dia lebih cepat. Dia kan mainnya cepat ya. Jadi kan kalau istilah di dalam dunia kripto kan ada namanya koin micin ya. Ada yang BTC apa segala, ada yang orang bikin project apa segala, ya kan? Dia bikin project, orang beli, ambil scam gitu kan. Ya kurang lebih sama. Tapi kita nggak sempat mainin itu. Oke, kalau lu bicaranya seperti itu, apakah kripto bisa terjadi seperti money game? Kenyataannya kripto itu yang kayak koin-koin micin tuh ya seperti money game, tapi dia nggak sempat. Jadi gini, kalau di kripto itu konsepnya kayak ponzi ya. Karena kan kalau gue lihat di literasinya, yang koin-koin itu kan sekarang banyak project apa. Cuman tidak mematikan. Tidak mematikan. Karena tidak ada member get member, tidak dibalut dengan MLM. Oh, nggak dibalut sama member get membernya. Jadi ya memang berjalan sendiri itu. Ini money game yang versi ya kayak kemarin ada Doge gitu kan. Iya. Itu kan nggak ada, ibarat kata kan nggak ada apa ya, technical fundamental udah nggak ada itu. Iya. Jadi beda ya. Beda. Oke. Gimana dengan contohnya kalau sekarang? Ya silakan. Gimana contohnya kalau misalnya sekarang dengan robot trading? Robot trading itu gimana? Oke, ini menarik nih ya. Harus hati-hati ngomong ini. Jadi gini. Tadi Anda kesini kan Anda bilang katanya ini bahaya ngomong beginian Anda kan? Iya, nambah musuh satu Indonesia ini. Hatersnya banyak nih. Jadi gini, kalau saya pribadi, saya itu bukan pemain forex. Gue bukan pemain forex. Jadi kalau secara teknikal gue kurang paham ya dunia forex. Gue mantan korban forex. Ya, gue mantan korban forex. Nah, di dalam dunia trading itu sebetulnya ada sistem robot. Robot itu sebenarnya perintah. Jadi lo bisa if then gitu kan, if then perintah begitu. Betul. Bayangannya orang itu kan robot tuh udah kayak transformer gitu kan. AI-nya kayak metanya Facebook gitu kan. Robot itu ada. Jadi di kalangan para trader forex yang real ya, mereka ada namanya menyewakan robot atau beli robot. Ya, lu beli program kayak beli program Excel gitu. Nah, tapi sejago-jagonya orang bikin robot, tidak ada yang bisa menjamin konsisten profit. Betul. Berarti sebenarnya nggak salah dong robot trading itu? Nggak salah. Yang salah? Yang salah adalah ketika robot trading ini dijadikan casing money game. Dijadikan casing money game. Dijadikan casing money game adalah dia menjual paket, ini loh paket robot trading, dia dengan bisa keuntungan. Dengan keuntungan, dia lihat kan historis keuntungannya, 1 bulan itu bisa profit semua, paling loss cuma 1-2 gitu. Padahal tidak ada yang bisa menjamin kan? Nggak ada. Nah, seolah-olah robot ini dipasang di broker. Nah, mereka kadang yang kejadian Sunton tuh main di broker. Jadi main di broker, chartnya tuh kalau sama chart asli sama chartnya dia beda. Oh gitu? Yang kasus Sunton itu begitu. Dan orang nggak bisa ngecek itu? Bisa. Orang yang biasa trading ya, orang trading udah tahu bahwa itu money game. Tapi kan pangsa pasar para money game itu orang-orang awam, bro. Orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Jadi ceritanya adalah apa? Kenapa ini money game ini ya kan? Karena kan corona. Gua awal corona udah diajakin, bro, sama cycle gua. Ayo, ini saatnya enak nih. Bikin money game enak nih. Kenapa? Orang duit bingung mau diapa-apain, ini pasti enak nih. Musimnya. Jadi makanya rata-rata money game yang sekarang itu udah tahun 2020 pasang. Karena dulu gua diajakin. Cuman masalahnya kan nggak tega gitu loh kan. Untuk bikin. Iya, itu kan harus berdarah dingin lah, bro. Gorok orang itu kan harus kerak sambil tersenyum lah. Iya. Karena orang-orang yang ikut nggak tahu uangnya mau diapain, terus nggak tahu bisnisnya gimana, masuk ke dalam. Dan kadang-kadang mereka itu jual rumah, menjual apapun, itu yang serem. Beda kalau gini ya, jadi gue bukan anti money game, ya. Gue bukan anti money game. Itu bisnis lah, terserah masing-masing lah, ya. Cuman kan kalau lu masuk dengan tahu ini money game, dan you know the rule, ya udah gitu loh. Ya sama aja kayak lu masuk ke kasino, lu tahu lah. Iya, kalah ya udah kalah gitu. Problemnya kan banyak orang tidak tahu. Dan kemudian ketika dapat cuan terus, kepercayaan lama-lama kan cinta itu buta. Apalagi kalau orang sudah sedang jatuh cinta. Kalau orang money game tuh tai kucing rasa cuan. Iya. Jadi ada juga seorang sampai jual rumahnya untuk ikut itu. Iya, banyak. Sampai utang-utang. Nah,
Kenapa gue nge-fight? Gue itu kan sebenarnya pengajar kartu kredit. Gue ngajarin orang cari modal, bank apa segala. Mereka ke tempat gue tujuannya apa? Ya kan, cari modal buat bisnis. Bisnis apa? Gue nyoba bisnis yang lain kok susah. Tapi ini enak, Pak. Kok bisa enak? Sebulan bisa cuan 10-30%. Waduh. Cemplungin lah duit utang di situ. Blok. Habis itu scam baliknya ke gue lagi kan, konsultasi. Jadi ngambil dari kartu kredit untuk ikut? Ikut money game. Banyak yang seperti itu. Karena dia berpikir bahwa bunga kartu kreditnya lebih 2% per bulan, lawan money game yang 10% per bulan deh. Ngomong itu yang halus. Jadi money game itu macam-macam, bro. Ada yang kasar, ada yang mainnya halus. Kalau yang mainnya kasar, itu ngasih profitnya bisa 30% per bulan, itu scam-nya paling 1 tahun, 1,5 tahun scam. Tapi kalau ada yang halus, mainnya bisa 2 tahun, 3 tahun masih bisa. Halusnya apa? Ya, selama bagi hasil yang diberikan makin sedikit, makin panjang. Ya. Masuk akal. Ini kemarin kan kalau binomo gimana? Binomo itu kan binary option ya. Jadi itu sebenarnya judi lah gua rasa. Nah, kalau udah ngomong merek begini, gimana ya? Jadi sebenarnya di Bapepti itu ada. Jadi di Bapepti itu setiap berkala, mereka ada list daftar investasi istilahnya calon scam lah, yang beresiko tidak terdaftar. Dan yang gua nggak tahu tuh binomo itu ada loh, itu banyak dengan variannya. Binomo itu selalu ada masuk di situ. Tapi yang herannya itu kok tetap ada gitu. Ya. Kalau kata orang-orang yang trader forex, binomo binary option ya setengahnya judi sih. Tapi bukan money game. Bukan money game. Jadi kita harus paham bahwa di dalam dunia trading itu ada 2 jenis kekalahan. Scam and loss. Kalau di money game scam, kalau lo nyemplung binomo kalah, loss. Ya, tapi udah tahu semua bisa loss. Iya, udah bisa loss semua. Udah pasti bisa kalah. Pasti. Namanya orang main saham, main apapun ya bisa menang, bisa kalah. Nah, cuman kan tiba-tiba yang berbalut money game itu kan tiba-tiba datang dengan ini loh, gua nggak mungkin kalah. Gitu. Gua bisa ngasih profit loh. Ini robot dewa nih kan. Ya. Kalau misalnya main saham ya kita sebenarnya mereka kan sebenarnya ngomongnya bukan menang kalah ya, tapi saham naik apa saham turun gitu intinya ya. Kalau naik ya berarti dia dapat keuntungan, kalau turun ya berarti dia loss, kerugian lah intinya. Jadi kalau money game dibalutnya adalah bahwa tidak mungkin turun, tidak mungkin kalah, tidak mungkin nggak cuan gitu. Iya, pasti begitu. Ya, karena sekarang kita lagi banyak nih yang kita lagi sounding banyak ya. Apalagi kena kasus yang kemarin Sunton, kemudian besoknya ada namanya Mark AI itu. Orang akhirnya, ini korban pertama nih. Selama nggak ada korban, ya dia kan berkembang terus nih, Bang. Begitu ini ada, biasanya sih rentetannya mulai. Oke. Gimana? Misalnya gue awam ya, gue nggak tahu apa-apa gitu ya. Gimana gue tahu bahwa ini gue ditawarin sama lu deh gitu ya? Gimana gue tahu bahwa ini adalah money game apa enggak gimana? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi gini bro, investasi yang bagus adalah investasi bukan yang ditawarkan, tapi yang kita cari. Kan paling gampang kan tinggal baca gitu loh. Tinggal search di Google, kemudian tinggal baca aja. Masalahnya kan orang Indonesia itu lebih baik mati daripada baca. That's the point. Dia nggak pernah browsing. Browsing aja ada gitu loh. Artinya kan kalau ada sounding money game, contoh begini aja bro, simpel aja bro ya kan. Gua kan ngurusin utang ya. Orang kredit mobil, motor, properti ya kan. Gua tanya, lu baca nggak sih akad kredit? Kagak. Taunya cuma cair-cair doang. Tarik sini pak. Iya, cair. Kagak dibaca. Oke. Sebenarnya kalau dia sedikit mau membaca, kemudian membuka kata hati, lihat browsing aja kan, indikasinya kan kelihatan. Atau dengan logika gitu? Logika udah kelihatan. Paling gampang gini, start awal, cek Bapepti. Dah itu aja. Di Bapepti itu secara berkala dia ngeluarin data. Data ini yang sudah diblokir. Nah itu kan nama-namanya udah kelihatan tuh, awam ya kan. Betul. Nah problemnya adalah di Bapepti itu yang gua kurang paham ya. Ada broker-broker luar negeri yang bagus tapi masuk di Bapepti. Itu yang membuat Bapepti itu jadi terkesan membingungkan. Kayak binomo paling gampang ya. Kayak binomo itu kan Bapepti ada tuh blokir, udah banyak itu setiap edisi pasti ada. Tapi ya masih sama trader, misalnya YouTuber apa segala masih direkomendasikan gitu. Akhirnya kan jadi ini negara udah susah-susah bikin aturan kok dilanggar diinjek-injek. Tapi begitu scam, lu minta tolong negara gitu. Kalau pinjol tuh gimana? Kenapa? Pinjol.
Kalau pinjol itu utang ya kan? Utang. Beda lagi. Itu beda lagi ya? Beda lagi, bro. Okay. Kalau dipinjol itu kita jadi korban, banyak kan korban. Langsung korban. Nah, kalau pinjol kan, kenapa pinjol sekarang diberantas? Karena kan korban, korbannya kan banyak. Kenapa korban? Kan dia minjem. Dia minjem ya. Kalau kita berbicara pinjol ya, orang minjem. Gua bahas pinjol ini nggak seberapa lama. Yang gua mikirnya dulu sama kayak lu, bro. Lu kan pinjem nggak bisa bayar lah, ya salah lu lah minjem ya. Iya dong. Nah, tapi ketika banyak hasil masuk, jadi begini bro, di pinjol ini regulatornya nggak fair. Coba definisi. Ya, nggak fairnya begini bro. Gua ngomong nggak usah yang ilegal mah parah, yang legal aja bro. Pinjol tuh rata-rata customernya adalah menengah ke bawah, which is UMR. Ya. Dia lihat iklan di YouTube aja, lihat iklan kan pinjol. Oh, 10 juta bayarnya jadi 10.600.000. Nah, dia nginput data, jebret, mau pinjem ya. Ternyata yang terjadi apa? Duitnya ditransfer dulu, baru dikasih totalan. Gimana, nggak ngerti? Duitnya tuh ditransfer dulu ke rekening lu, baru dikasih totalan. Bukan approve dulu, baru ditransfer. Kalau kita akad kredit bank, kan kita tanda tangan dulu, approve dulu. Totalannya kayak gini, baru ditransfer. Kan udah jelas tadi 10 juta jadi 10.600.000. Kenyataannya nggak begitu. 10 juta jadi 13 juta. Ada biaya admin, ternyata itu per 15 hari. Banyak kayak begitu, bro. Itu pinjol. Oh iya? Iya. Terus ada juga begini, ya. Masukin aplikasi, mereka kan iseng-iseng nih, masukin duit, tel gitu kan. Begitu masukin duit, ya, klik kayak loading, dikira nggak masuk, dimasukin lagi, jadi 2 kali, 4 kali, anjing serius? Iya, 4 kali jebret. Habis itu kan telepon, panik kita, telepon CS, ya udah Pak, kalau dikembalikan aja, uangnya dikembalikan. Angsurannya tetap jalan. Itu nipu dong. Iya memang. Makanya kan pemerintahnya. Iya. Itu nipu dengan sistem berarti. Iya. Makanya kan akhirnya kan Pak Jokowi. Jadi gua salut ya Pak Jokowi. Gua nggak nyangka loh Pak Jokowi ngomong bahwa berantas pinjol tuh gua nggak nyangka. Karena kepikirannya nggak terpikirkan gitu kan. Nggak terpikir. Karena gini, selama ini korban-korban pinjol ini mau lapor ke polisi, diketawain. Ya dia minjem. Ya lu yang pinjem, lu yang salah gitu kan. Nah lapor siapa nggak bisa. Gue juga males ngurusin begituan bro. Wah bong, ngurusin kena masalah berapa? 1 juta. Aduh, mau sewa pengacara berapa pengacaranya bro? Iya. Tapi yang terjadi apa? Dia jatuh tempo ya kan, diteror. Teror. Dan yang parah nih, udah ada kelihatan ya. Cara nerornya yang gue ngomong sangat tidak manusiawi. Lu gue kasih ya kan. Dia teror ya. Mukanya dia ya di cropping, bawahnya dikasih foto bokep, bro. Foto Miyabi gitu, badannya Miyabi. Kemudian diancam. Lu kalau nggak bayar foto ini gue sebar lo ke kontak lo. Parah nggak itu, bro? Berarti itu orang harus nyari pinjaman dari keluarganya, dari temannya, dari apanya untuk membayar itu? Biasanya dia nyari pinjol lagi, bro. Oh. Jadi kalau yang begini, bro. Jadi gue ngomong, dia itu melakukan money game terhadap dirinya sendiri. Itu melakukan money game terhadap dirinya sendiri. Yes. Jadi gali lubang tutup lubang dong endingnya dong. Yes. Akhirnya kan keblebet sampai ada yang bunuh diri apa segala. Ya ini kan sama dengan kalau zaman dulu pinjaman kartu kredit nggak bisa bayar, ada kartu kredit lain lagi, pinjam lagi, tutup lagi, begitu kan intinya kan. Jadi sebenarnya kadang gue pakar kartu kredit, lu kok gak nyambung sih bahasanya money game, pinjol. Ini sama problemnya, gali lubang tutup lubang. Iya. Yang dia lupain bahwa bunganya jalan terus tuh. Jalan terus. Ya, jadi gini, orang Indonesia tuh gini, orang utang. Jadi yang gue pelajarin bro. Orang utang itu adalah mereka itu punya ilmu bawaan. Ilmu bawaan semenjak lahir. Nah, kalau kita nggak belajar cara yang benar, maka dunia akan ngajarin kita cara yang salah. Jadi berhutang itu adalah salah satu bentuk survival manusia zaman modern. Karena contoh begini,
Lu utang jatuh tempo besok 5 juta, duit kita 2 juta. Arahnya pasti cari utang lagi. Nah, pertanyaan gue simpel. Yang ngajarin siapa? Nggak ada. Itu mereka udah melakukan seperti itu. Ya karena mereka nggak punya pekerjaan yang tetap, mereka nggak tahu mau ngapain untuk nutupin utangnya tersebut. Nah ini begini, kebanyakan jadi gini, kalau korban money game yang tadi kita bahas di season yang kemarin, yang kemarin yang tadi itu adalah menengah ke atas, orang yang udah punya duit. Nah kalau kita berbicara pinjol, ini adalah orang-orang yang segmen middle low. Nah middle low itu kan dia ngitung bro, sebenarnya dia ngitung. Ya, gua mau pinjam, gaji gua 3 juta. Gua sanggup angsuran 1 juta. Dia kan ngitung, gua sanggup 1 juta. Nah, banyak kasus ketika dia input data, cairinya nggak 3 juta, 5 juta. Kok bisa? Jadi pihak pinjol itu mereview dari kontak, semakin banyak kontak, handphone apa segala, dia langsung ngasih duit. Jadi kan lo request 3 juta. Tapi kalau dirasa orang ini mampu, kasih 5 juta. Ya lo balikin aja kan, lo butuhnya 3 juta. Nggak bisa. Harus lo bayar. Kalau lo mau balikin, lo harus bayar bunga dan dendanya itu. Oh, dipersulit. Dipersulit, bro. Kita mau lapor kemana? Mau sewa pengacara, cuma 3 juta. Itu. Jadi, banyak orang menengah ke bawah itu sekarang ketindas gara-gara pinjol, gara-gara itu. Makanya sama Pak Jokowi itu bagus banget tuh. Sebenarnya kan begini ya, maksudnya kalau gua kan orang lama ya, maksudnya ya, umur segini gitu kan, orang lama lah ya. Jadi kan kalau orang tua gue, bapak gue gitu ya, dulu kan kalau ngajarin gua adalah utang tuh nggak boleh. Yes. Ya, utang nggak boleh, kredit barang nggak boleh. Bapak gua ngajarin gue gitu ya, kredit barang nggak boleh. Lu kalau misalnya beli rumah kayak beli mobil kayak, kalau lu kredit, lu belum mampu beli artinya. Itu orang zaman dulu Zaman dulu. Belum beli, lu mau beli mobil nih, duit lu belum cukup, lu kredit, lu artinya memang belum mampu untuk beli mobil, dia bilang gitu. Karena apa? Karena nanti yang dibayar di 6 bulan pertama itu bukan bayar mobil, bayar bunga. Yes, bayar bunga. Itu bayar bunga. Bayar bunga. Bukan bayar mobil. Begitu mobilnya dijual, habis lo katanya. Duit lu habis, lu cuma dapat bayar bunganya doang, mobilnya nggak dapat. Gitu, oke. Tapi kan konteks pemikiran itu berubah ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ada orang juga yang mengatakan bahwa lebih baik kredit. Kenapa? Karena uangnya bisa diputar. Kalau dia bisa muter ke bisnis yang lain. Nah, kalau uangnya banyak, kan tapi kan intinya uangnya harus banyak dulu dong. Jadi misalnya gini, misalnya gue mau beli mobil 1M gitu. Gue punya uang 2M lah gitu. Daripada gue beli mobil 1M, uang gue habis, mendingan gue kredit 2M-nya gue bisniskan. Gitu kan intinya kan. Nah, yang mana yang benar? Jadi gini, sebenarnya tergantung pada orang lain. Gak ada yang benar, gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Jadi gini, problemnya adalah ilmu utang tidak pernah diajarkan oleh orang tua. Ya, Bro Deddy diajarin cara ngutang itu, orang tua yang lain kagak ada. Coba tanya di komen deh, siapa yang pernah diajarin sama orang tuanya cara ngutang yang baik dan benar seperti yang tadi? Nggak ada. Bahkan guru-gurunya nggak pernah ngajarin cara utang. Iya benar. Pertanyaan simpel, apakah orang tua lu nggak punya utang? Atau guru lu nggak punya utang? Loh, di Indonesia ini aneh. Kalau bahas finansial, itu kayak pembahasan tabu di antara keluarga. Mereka cuma ngasih ke anaknya, lu yang penting jangan berutang deh gitu. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Gua ngomong ya kan, utang itu sama kayak seks. Nagih. Tabu untuk dibahas tapi diam-diam dilakukan. Kirain nagih. Nagih juga. Nagih juga dong. Iya, nagih juga. Nah kan simpel aja kan, kayak kita nih generasi yang nonton bokepnya Betamax ya. Ya. Kita belajar seks dari siapa? Ayo bro. Dari Betamax. Dari Betamax ya. Bukan dari bokap. Iya bukan. Ya kan nggak ada. Jadi kan. Tapi kalau zaman sekarang kan dari orang tua. Ya mungkin zaman sekarang kan. Zaman dulu kan. Iya. Akhirnya apa sih? Kita itu punya naluri. Yang saya ngomong, seks and utang itu sama. Naluri. Seks itu untuk berkembang biak. Utang itu untuk bertahan hidup, survival. Jadi sama ini. Jadi kita punya naluri. Tapi kita nggak diajarin. Akhirnya kan kita belajar di tempat yang salah. Iya, betul. Ya beruntunglah kita jadi yang nggak terlalu fuckboy begitu ya kan. Nah, tapi kan akhirnya kan banyak
pernikahan dini, kemudian kelainan apa segala, karena kan tidak diajarin dari awal. Utang juga sama, bro. Kita tuh benerin mindsetnya orang itu kacau. Oke, utang yang salah gimana? Utang bayar utang, udah itu aja deh. Ya, utang bayar utang. Nah, itu penyakit nomor 1 yang harus dia. Kenapa? Begitu lu nggak punya, jadi gini, gue mau pelajarin bahwa bawah sadar kita, begitu kita kena masalah, jebret. Jadi gini, begitu kita kena masalah, kita pasti akan dibawa ke utang bayar utang. Kita cari utang. Padahal yang seharusnya, begitu kita keuangan masalah, harusnya kan kita itu belajar fokus meningkatkan penghasilan kita. Menyelesaikan ini. Untuk bayar utang. Ya. Tapi kenyataannya kalau kita berbicara meningkatkan penghasilan, di dalam bawah sadar kita itu the fastest way you do. Nggak berat, susah, nggak pasti. Tapi kalau utang itu gampang, jelas, pasti. Akhirnya orang selalu memilih yang gampang. Ya memang sih, betul. Pertanyaannya adalah, loh kenapa sih meningkatkan penghasilan itu kok susah? Karena nggak pernah dilatih. Pelajaran kita aja, ibu ke pasar membeli sayur, bukan jualan sayur. Iya. Konsepnya apa? Iya benar. Nah, apalagi zaman now dengan, mohon maaf, selebgram pamer kemewahan apa segala, itu kan juga trigger juga, bro. Oh iya, jelas. Itu kan trigger. Kalau ngerasain gue lihat di Jakarta, makanya gue seneng di Malang deh, santai. Kenapa? Gue kalau di Jakarta habis duit gue lah. Iya. Ya kan kalau di Malang kita kemana-mana yang motor juga nggak ada yang mikir gitu. Jadi gini, gue lihat ya, bangsa Indonesia ini agak gimana ya? Lu gaya hidup turun dikit jadi omongan, bro. Oh iya, betul. Nah problemnya kan, lu biasa, contoh kan, lu biasa Ferrari deh gitu kan, turun dikit dari Alphard, sebenarnya sama aja kan, tapi udah jadi omongan. Oh bangkrut tuh. Nah problemnya kalau kita udah biasa begini kan, kita harus mempertahankan di titik maintain ini. Itu kan. Nah problemnya kan bisnis begini, bro. Iya, nggak selalu ada di atas. Iya. Oke, kali itu kita bicara utang yang salah. Kalau utang yang benar gimana? Nah, utang yang benar adalah apa? Jadi utang yang benar adalah leverage. Jadi leverage. Nah, kalau gue yang ngajarin adalah apa? Lu harus punya bisnis dulu, proven dulu, lu jalanin. Proven dulu. Baru scale up-nya pelan-pelan. Jadi scale up pelan-pelan, lu pakai pihak ketiga. Artinya kan harus ada, income-nya kan harus jelas dulu dari awal. Nah, kebanyakan orang kan utang untuk sesuatu hal yang baru. Bukan yang sudah jalan ya? Bukan yang udah jalan. Bukan utang, gini. Kebanyakan orang utang bukan untuk memperbaiki bisnisnya. Yes. Tapi kebanyakan orang utang untuk memperbaiki gaya hidupnya. Nah, ini ya. Gua ada filosofi. Orang kaya berutang untuk bisnis, di mana hasilnya dibayar dari hasil bisnisnya. Angsuran dibayar dari hasil bisnisnya. Itu orang kaya. Orang kelas menengah berhutang untuk gaya hidup, di mana angsurannya dibayar dari penghasilannya. Oke. Orang miskin berutang untuk bayar hutang. Ini menarik nih. Orang kaya berhutang untuk modal bisnis. Untuk modal bisnis. Ya. Yang sudah jalan, utang dibesarkan. Oke. Butuh dana. Jadi untuk bisnis ya. Yes. Bukan untuk gaya ya. Bukan. Gayanya didapat dari hasil bisnisnya. Oke. Orang menengah berhutang untuk gaya hidup. Iya. Kita bicara handphone baru, pakaian baru. Bayarnya dari mana? Ya dari income-nya dia. Dari income-nya dia. Ya. Oke, dari pendapatan dia untuk menutupi gaya hidupnya. Yes. Itu orang menengah. Orang kelas menengah. Orang bawah berhutang untuk bayar utang. Makanya banyak orang teriak-teriak utang begini kan, karena orang menengah bawah, bro. Utang itu ada yang bagus, ada yang jelek. Cuman problemnya kita nggak pernah ketemu yang bagus, akhirnya menganggap semua utang itu jelek. Padahal ada utang yang bagus. Ya, kayak contoh ya, simpel ya. Gua ngajar kartu kredit, ya. Tapi di dompet gua nggak pernah ada kartu kredit, bro. ATM, bro. Lah kok gitu? Karena gua ngomong, kartu kredit gua untuk modal bisnis. Oh, bukan untuk belanja. Untuk belanja enggak. Gua belanja anti utang. Iya, belanja cash. Iya. Karena kalau belanja pakai kartu kredit, gua pernah ngalamin, bro. Gua pernah ngalamin masalah jadi gini. Zaman Badung-Badung dulu ya. Gue kepingin dianggap kaya. Gue masuk di society yang dianggap kaya. Ya, waduh. Ulang tahun. Wah, party nih. Ayo dong party lo. Gimana lo? Aduh, stres bro. Gak ada duit kan. Tiba-tiba datang kartu kredit limit 30 juta. Wah, itu Tuhan berada di pihak gue tuh kan. Akhirnya apa kan? Padahal setan tuh. Iya, setan tuh. Akhirnya gue gesek tuh kartu kan. Gue gesek semua. Gue bayarin party.
Gua rubah cicilan 12 tahun, bro. Goblok. Sorry, 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Jadi utang gua lunas ketika gua ulang tahun lagi. Aduh, itu zaman kacau, bro. Waduh. Iya, benar. Untuk gaya hidup. Jadi utang lu lunas pada saat lu ulang tahun lagi gitu kan. Aduh, udah jangan deh. Ya begitu saat lu ulang tahun yang berikutnya, goblok baru lunas. Tobat deh gitu. Iya, masuk akal ya. Jadi kalau orang ngomong kalau beli barang cash tuh salah atau benar? Benar. Tergantung kegunaannya untuk apa ya. Gue contoh begini. Kalau untuk pribadi ya better cash. Iya. Tapi kalau kartu kredit enak nih. Ini kan Tokopedia tuh enak tuh. Ada murid gua buka kos-kosan, ya kan? Beli Tokopedia pakai kartu kredit, nggak kena cas, bro. Iya. Sekarang nggak kena cas, kartu kredit nggak kena cas. Jadi beda ya. Beda gitu loh. Bahkan ngerubah cicilan. Lu beli mesin, gua punya murid tuh kan dua mesin digital printing, 200 juta. Itu lu kalau utang kan susah. Iya. Harus ada jaminan loh. Iya. Lu punya kartu kredit kan sekarang lewat Tokopedia. Nah, dirubah cicilan, dia ada cicilan 0% apa segala. Udah jadi lu. Jadi bisnis. Bagus gitu loh. Itu orang yang berpikir kaya. Yes. Nah, cuman kan gini, problemnya adalah kebanyakan orang utang itu dia tidak bisa membedakan. Jadi gini, bisnis itu kan nggak pasti. Ya. Makanya gue ngomong, rezeki itu misteri. Iya, betul. Tapi angsuran itu pasti. Makanya lu harus punya strategi, bro. Ya, lu harus punya strategi. Nah, strateginya adalah apa? Ya lu di dalam utang sendiri lu harus tahu yang ada namanya standby loan, dana cadangan. Itu tactical ya, dana cadangan. Makanya gue ngomong, utangnya orang kaya rata-rata adalah kredit modal kerja, di mana dana cadangan. Kan dia dapatnya plafon nih. Dia dapat plafon 2 miliar. Kalau nggak dipakai, dia nggak kena angsuran apa-apa. Iya. Kalau dia pakai, baru dia kena angsuran. Nah, utangnya orang miskin tuh angsuran. Nah, kesalahan orang adalah apa? Orang berutang, butuh buka bisnis, tapi pakai angsuran, bro. Itu hancur. Kenapa hancur? Contoh ya, dia dapat kur pemerintah. Murah memang, 200 juta. Ya, buka bisnis nih, 200 juta buka bisnis. Kan bulan pertama kan nggak mungkin langsung 200 juta habis, bro. Iya. Paling cuma kepakai 10 juta, 20 juta. Iya, betul. Tapi angsurannya 200 juta. Yes. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Yang terjadi pendapatannya nggak nutup dong. Bukan pendapatannya nutup. Akhirnya dia tuh apa ya? Kalau bahasa Jawa saraf emannya tuh keluar tuh. Wah, gua rugi dong. Gua bayar angsuran. Duit cuma gua pakai begini tapi angsuran jalan terus. Nah, ketika udah emannya keluar, ya kan, otak serakannya keluar, akhirnya bisnis nggak bagus pun akan kelihatan bagus. Barang nggak pengen, akan jadi pengen. Barang nggak penting, akan jadi penting. Lihat money game, sikat. Endingnya kan di situ. Endingnya di sana. Iya. Dikejar angsuran. Akhirnya kan, wah ini ada peluang apa nih? Ada cuan, ajar. Intinya gini ya, kalau lu ngomong seperti itu, intinya tadi balik lagi ke yang lu omongin bahwa apalagi dengan sosial media yang saat ini ada, orang-orang bisa pamer-pamer kekayaan. Nah, orang-orang yang melihat kadang-kadang tidak sadar dirinya gitu. Yes. Dan ingin jalan cepat. Nah, problemnya adalah apa? Di Indonesia itu tidak ada jarang orang-orang seperti kayak Bro Daddy. Lu kan di YouTube ini kan kontennya edukasi, ngarahin orang bener. Trending tuh. Yang ada kan yang lainnya kan ya konten hiburan lah. Iya. Ya. Bila kata kan lu single fighter di sini nih ya. Iya, kesian ya. Lu single fighter makanya. gua terhormat lah bahwa di sini lah. Nah, jadi kadang-kadang gini, kadang-kadang kita lihat sosok ya kan. Gua kalau sama lu, Bro, gua percaya, Bro. Gua dari lu awal nonton sampai sekarang tuh gua hafal. Lu mau sama siapa aja hafal tuh, Bro. Karena gua aja Covid gua belajar dari lu tuh, Bro. Ya tapi memang benar. Maksud gua gini, lu belum tentu diundang sama mereka. Iya. Gitu. Karena menurut mereka ya nggak entertain, ngapain? Mendingan. Jadi kan kesempatan lu kayak Pak Prabowo, kemudian Pak Luhut di sini kan ngobrol. Selama ini kan kita tahunya ya kan kayak sama Pak Luhut kan kesannya kan di luar sana kan seolah-olah gimana. Jauh gitu kan. Ternyata orangnya keren ya gitu loh. Kan kita nggak tahu, Bro. Iya. Problemnya adalah nggak ada pattern itu. Makanya kalau gua merasa
channel ini menjadi salah satu guidance gue yang bisa dipercaya. Thank you. Problemnya kan di luar sana kurang orang yang because actually it's easier to sell. Yes. Karena kan to sell. Ya gini lah, pesan sponsor kan semua kan cari cuan lah, sama aja lah, semua cari cuan lah ya. Nah, kayak gue kan, kalau kayak gue sebenarnya kan gue udah agak santai ya, gue tuh kayak semi retire lah, santai lah. Gue ketika COVID memang bisnis gue turun, tapi gue menemukan kebahagiaan, income gue udah cukup lah ya. Dan kemudian gini, gue cuman fokus gimana caranya gue bisa bantu orang. Makanya kan kayak pinjol ya gue bantuin, ya kan. Nah, istilahnya kan gue kasih ini loh, berbekal pengalaman gue, ini loh caranya kayak gini, udah itu tuh lah. Gue nggak peduli lu ikut kelas apa nggak usah, yang penting lu bantu bisa oke lah. Karena kenyataannya dengan cara begitu, gue feel happy, anak gue bangga sama gue, udah toh. Ya jadi harus ada konten-konten edukasi yang sebenarnya. Problemnya konten edukasi tidak ramah algoritma. Nah, kemudian satu lagi, ada juga konten edukasi, cuman begini, kebanyakan, ya gue nggak tahu ya, gue nggak nuduh siapa, tapi kan kadang-kadang kita perlu orang yang you rely on them. Jadi kalau gue nurutin lu, gue yakin bahwa ketika terjadi masalah, lu nggak step gue dari belakang. Iya, betul. Kita perlu, sebenarnya kalau mau sukses, kuncinya itu aja lah. Punya 1-2 orang mentor, yang bisa lu percaya, you believe, you trust ya. Trust, dan ketika lu benar-benar kepepet, dia nggak nusuk lu dari belakang. Udah, itu aja udah selesai udah. Iya, memang betul. Ya. Thank you loh. Ini ngebuka mata banyak penonton juga gitu ya. Jadi kan penonton juga tahu tentang bahayanya, tentang seni berhutang gitu ya. Dan sebenarnya kalau lu memang ini buat YouTuber lain atau buat konten kreator lain, kalau ya gua ada sponsor juga, gua ada Tokopedia, ada Bibit, ada Le Mineral, ada Si Cepat gitu ya, yang ngebantu gua juga walaupun konten gua kadang-kadang pinggir jurang gitu kan. Tapi kalau kita mau mah bisa gitu sebenarnya. Cuman memang algoritma penonton kita saat ini ya senang dengan ya begitu-begitu. Ya tapi kan lu itu kan cakep loh. Itu garis besarnya edukasi, ininya hiburan-hiburan kan. Jadi nggak bosen gitu loh. Ya, tetap entertaining dikit lah. Tapi kan tidak berlawanan dengan kata hati. Iya, betul. Kadang-kadang orang kan demi duit kemudian ngomong sesuatu yang di luar kata hati. Gue banyak sponsor masuk kan, pinjol. Aduh enggak lah, gue enggak kayak gitu-gitu, kagak lah gue mah. Padahal duit tuh ya. Ya duit itu loh. Iya, benar. Tapi kan ya apa gunanya kita cari duit mensupport sesuatu yang nanti akan merugikan murid-murid gue. Yang which is murid-murid gue itu sekarang jadi become my friends dulu. Iya. Bahkan kayak di Money Game ya. Banyak dari teman gua adalah musuh gua dulu. Ya karena dulu lu Megatron ya. Ya Megatron, ya kan? Dulu Megatron. Kalau sekarang itu istilahnya apa ya? Botol. Bodoh dan tolol. Dikatain gitu. Wah, gak apa-apa lah, santai aja lah. Ya intinya kita harus hati-hati lah, harus belajar dulu, banyak baca. Masukin pengetahuan sebanyak-banyaknya, hati-hati karena tidak ada sesuatu yang datangnya serba instan tuh tidak ada gitu ya. Dan kalau Anda mau berhutang, hutang untuk apa? Hutang untuk memajukan bisnis Anda, hutang untuk memajukan usaha Anda, atau hutang untuk gaya hidup Anda, atau hutang untuk bayar hutang. Nah, itu perbedaannya seperti itu ya. Jadi yang paling bagus ya kalau Anda hutang ya memang duitnya ya itu kayak tadi beli printer 3D atau apa untuk bisnis lagi. Dan begini, gue satu pesan ya, yang berbahaya itu kan ketika utang bayar utang. Ya, jadi ini pesan buat masyarakat juga ya. Jadi kadang-kadang gini, kenapa sih orang utang bayar utang? Karena dia takut nama baiknya rusak. Basicnya di situ. Tapi kenyataannya adalah apa? Akhirnya dia utangnya tambah gede. Gitu loh. Makanya saya ngomong kayak yang korban pinjol loh. Lu kalau udah kena pinjol satu, lu nggak mampu bayar, lebih baik lu stop bayar, lu ngadepin. Tapi satu tuh diselesaikan. Daripada lu lancar, tapi tambah lama, tambah banyak, tambah gede. Kesalahan orang begitu. Iya. Ya gali lubang tutup lubang. Akhirnya lubangnya kegedean intinya kan.
Oke, bro, thank you. We've been talking for an hour more, talking about this. Thank you very much for coming. Mudah-mudahan bisa ngasih informasi banyak juga ke penonton. Jadi pintar-pintarlah Anda dalam menggunakan uang, dalam meminjam uang atau dalam berbisnis. Jangan terpengaruh oleh omongan orang-orang juga. Sometimes I think ini when it is too easy, when it's too good to be true, then maybe it is too good to be true. Maybe it is too good to be true. Roy, thank you ya. Thank you, bro. It's an honor for you to come here. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.